Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar advanced sorting algorithm. Eh, untuk pengurutan data, nanti kita akan menggunakan algoritma merge sort dan quick sort. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar bubble sort, kemudian ada insertion sort sama selection sort. Nah, itu bisa kita klasifikasikan yang bubble sort, insertion sort, sama selection sort itu merupakan basic sorting algorithm. Nah, kemudian di dalam apa namanya pengurutan algoritma untuk pengurutan data. Nah, ini karena memang ada banyak sekali pola atau metode itu ya, makanya kita klasifikasikan ada basic sort, ada advanced sorting. Nah, yang advanced sorting ini karena dia cara pengurutannya ya, ini dia ada sedikit lebih rumit. Jadi ada semacam metode tersendiri untuk mengurutkan data. Nah, di dalam merge sort dan quick sort ini hampir sama, tetapi dia memiliki pola pengurutan yang berbeda. Ya. Yang pertama, kita belajar merge sort. Jadi di dalam merge sort ini kita menggunakan metode divide and conquer. Jadi divide and conquer ini merupakan suatu metode membagi dan mengcombine. Jadi nanti kita akan bertemu dengan banyak data di situ. Lah dari banyak data itu kita bagi data tersebut menjadi subdata yang paling terkecil satu. Jadi satu data. Jadi nanti misal kita punya ada 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah, nanti karena modelnya ini divide and conquer, ya, data yang 1 sampai 10 tadi ini kita bagi. Ya, kita bagi menjadi di tengahnya ya. Kemudian di tengahnya nanti di tengahnya lagi sampai nanti merge sort ini ya membagi data yang paling terkecil yaitu satu data. Nah, setelah nanti dibagi menjadi satu data tadi ya, nanti yang paling terdekat dengan data tersebut itu nanti akan diurutkan. Kemudian setelah itu akan dikombin dengan masing-masing data yang di dekatnya dan di swap di situ. Nah, oleh karena itu di dalam merge sort ini ya, di dalam merge sort ini dia membagi array menjadi dua bagian sampai sub array yang hanya berisi satu elemen. Jadi dibagi ya sampai sub array yang hanya berisi satu elemen. Nah, kemudian setelah dibagi dan diselesaikan ya nanti ini akan dibandingkan elemen pertama sub array. Jadi misal 1 dan 2. Nah, nanti 1 dan 2 itu akan dibandingkan mana yang terkecil. Nah, nanti ketika ketemu yang terkecil atau dalam kondisi true ya, nanti dia di swap. Nah, memindahkan elemen terkecil dan meletakkannya ke array hasil. Jadi setelah elemen yang terkecil itu dia ditemui ya, ada ketemu nanti akan di swap ya, array tersebut. Kemudian itu akan dilanjutkan terus-menerus sampai elemen pada array hasil yang terakhir. Jadi dibagi-bagi-bagi, kemudian yang paling terdekat nanti akan dibandingkan mana kalau kondisinya terpenuhi maka dia langsung di swap. Nah, begitu. Nah, di dalam merge sort, jadi metode pengurutan merge sort ini merupakan pengurutan lanjut ya, saya katakan sebagai advance tadi sama dengan metode quick sort. Metode ini menggunakan metode konsep divide and conquer yang tadi, ya, jadi dibagi-bagi, setelah dibagi-bagi langsung dia di-combine. Ya. Dalam dua kelompok yaitu S1 dan S2 sampai S ke N. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif. Ya. Jadi dia menggunakan konsep rekursif, memanggil metode itu untuk memecah-mecah data tersebut. Sampai data tidak dapat dibagi lagi atau dengan kata lain dalam subbagian yang menjadi tunggal. Ya, jadi yang paling terkecil tadi. Setelah data tidak dapat dibagi lagi, ya, yang paling terkecil tadi, ya, proses penggabungan atau merging dilakukan antara subbagian dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan, baik itu ascending ataupun descending. Jadi proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai dengan urutan yang diinginkan. Nah, begitu.
Nah, ini pseudocode dari algoritma merge sort. Jadi inputannya N, ya elemen dari S dan komparator C. Jadi nanti ada komparasinya untuk men-swap itu. Kemudian outputnya S yang terurut berdasarkan dari komparator C. Nah, hasilnya ya nanti prosesnya jika ini S tadi ya urutan S size-nya ini lebih besar dari 1, maka dia akan dipartisi sebanyak N bagi 2 sampai nanti yang paling terkecil. Nah, itu. Jadi dia akan dipotong-potong, dipartisi. Jadi partisi nanti ada metodenya sendiri. Nanti dipotong-potong sampai N ini array-nya dia berada pada urutan yang paling terkecil, N bagi 2. Kemudian merge sort. Nah, setelah itu dia memanggil dirinya sendiri ya atau rekursif dengan pembagian partisi tadi. Dengan melakukan komparator, ada komparasinya ya untuk melakukan swap tadi. Nah, setelah itu baru bisa kita combine, digabungkan. Nah, kita lihat contohnya di sini ada P, ada Q, ada R. Nah, Q ini merupakan nilai tengah yang tadi N bagi 2 tadi. Jadi Q ini merupakan nilai tengahnya yang bagi 2 tadi. Nah, setelah dibagi ya. Nah, dibagi 2. Jadi kita mencari nilai Q-nya di nilai yang paling tengah ya. Ini dibagi lagi. Nah, sampai dia berada di posisi paling sub elemen array yang paling kecil 14 ini. Nah, dibagi. Nah, karena ini nggak ada nilai tengah lagi ya, jadi otomatis ya pembaginya paling elemen yang terakhir 1. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, ini akan kita lakukan komparator. Jadi kita lakukan pembandingan. Nah, ini. Jadi yang paling kecil ini kita bandingkan dengan 7 mana yang paling besar. Oh, ini memenuhi kondisi. Ketika memenuhi kondisi, maka nah dia akan di swap. Begitu pula seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita kombinasi lagi, dimanggil metode merging tadi. Ketika dia manggil metode merging tadi, ya, nah dia akan ketemu, oh ini, dia akan digabungkan lagi 7, 14, 3, 12. Nah, ini malah yang paling terkecil. Nah, yang paling terkecil akan diletakkan di sini. Nah, 7 ini, 12 yang di sini, 14 yang di sini. Nah, begitu seterusnya. Kemudian 2 ini yang sudah melakukan pengurutan pada masing-masing blok itu ya akan digabungkan lagi. Nah, di sini. Ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, itu merupakan cara jalan dari merge sort. Jadi dia dibagi-bagi dulu, setelah dibagi sampai elemen terkecil, kemudian setelah itu yang paling elemen terkecil itu akan dibandingkan. Ya, akan dibandingkan dengan yang terdekat tadi, ya ini. Kemudian setelah dia dibandingkan, dia dikombin lagi. Setelah dikombin, blok yang paling terdekat dia dikombin lagi sampai dia yang terakhir. Nah, dengan metode seperti ini ternyata para ahli mengevaluasi kecepatan dari merge sort ini ketemu n log n. Nah, log n. Nih, ketemu kecepatannya ini. Nah, ini lebih cepat ya pemrosesannya daripada n kuadrat. Jadi yang kemarin kita pelajari selection sort, insertion sort sama bubble sort. Nah, itu kecepatannya rata-rata worst case-nya n kuadrat. Tetapi kalau merge sort karena dia menggunakan model pemotongan kemudian digabungkan ke blok tadi, nah itu dia kecepatannya n log n. Nah, ini. Oke, situ ya. Nah, kita lanjut ke quick sort. Nih. Nah, kalau model merge sort tadi dia dipecah-pecah menjadi sub elemen yang paling kecil. Nah, kalau quick sort ini didasarkan dari nilai pivot. Nah, di mana nilai pivot ini bisa kita pilih secara random, secara acak. Bisa di awal array,
bisa di tengah, dan bisa di akhir. Ya, kalau pemotongan di merge tadi kan kita harus memilih yang paling tengah. Nah, kalau di quicksort ya, untuk pemilihan pivot, nah ini bebas. Bisa di awal, bisa di akhir atau di tengah-tengah. Tapi nanti kita akan setting di tengah-tengah ya, biar gampang. Jadi, nah, pivot ini yang akan digunakan untuk membagi data, blok data yang banyak tadi menjadi dua bagian. Ya, yaitu kurang dari pivot sebelah kiri dan lebih besar dari pivot sebelah kanan. Nah, itu akan diurutkan ya tiap bagian tersebut secara rekursif. Nah, seperti itu. Jadi pivot ini yang menjadi tanda bahwa yang sebelah kiri itu harus lebih kecil dari pivot, yang sebelah kanan, right, itu harus lebih besar dari pivot. Makanya kita pilih pivot middle di tengah-tengah. Tuh. Nah, kemudian algoritma divide and conquer ini ya sama juga. Quicksort ini juga menggunakan model divide and conquer. Jadi membagi dan mengcombine, menyelesaikan. Di mana yang akan kita bagi itu array A, ya di mana array A ini bisa yang paling awal left, yang paling akhir right. Kemudian ini dipartisi menjadi dua bagian sub array ya, yang tidak empty ya otomatis ya, dengan manggil ya metode quicksort. Jadi dipanggil terus-menerus untuk model partisinya. Nanti kita implementasikan ya. Nah, ini salah satu contoh dari rekursif di dalam quicksort ya. Nah, jika ini left kurang dari right ya, kondisi ini ketika dia true, jadi kondisi dari yang awal kurang dari akhir ya, maka dia akan melakukan ini pemanggilan ini. Array left ya sampai dia dipotong tadi. Jadi J-nya itu left itu dimulai dari indeks ke 0 sampai J itu indeks yang terakhir yang dipotong itu. Kalau quicksort array I ini setelah dipotong ya, J itu kan misal gini. Ada dimulai dari 1 sampai 10, 1 2 3 sampai 10 ada data itu. Kemudian array ARR left J itu dimulai dari 1 2 3 4 5. Nah, kalau ARRI sampai right itu pemotongannya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, begitu. Ini cara pemotongan, kemudian dia dipanggil ya, dipanggil dengan metode itu sendiri ya, karena dia rekursif sifatnya. Nah, ini rumus dari cara dia ya, diperhatikan benar-benar cara dia menswap ya, menswap dari data yang akan diurutkan. Kita patokannya pivot. Jika pivot kurang dari right, maka right-nya ini akan berjalan mundur. Right min. Ya, nanti ada contohnya. Jadi ini yang menjadi dasar kita. Jika pivot kurang dari right, maka right ini dia berjalan mundur. Misal 10, 9, 8, 7 mundur. Right min. Kalau itu terpenuhi kondisi itu. Kalau tidak, maka dia akan di-swap. Ya, akan di-swap, ditukar. Antara posisi right dan posisi pivotnya itu akan ditukar. Nah, sebaliknya, kalau pivot itu lebih besar dari left, ya pivot itu lebih besar dari left itu posisi indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, itu posisi left, sebelah kiri. Kondisinya terpenuhi, maka dia left plus. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan ditukar posisi left dan pivotnya itu. Nah, salah satu contoh ini. Ini saya ambil dari lebih gampangnya dari modul lab ya. Nah, misal gini, ini penentuan pivotnya oke lah, sembarang. Di akhir pivotnya di sini. Oke. Tadi jika pivot ya, ini mohon maaf sebentar. Pivot kurang dari right ya, kurang dari right. P kurang dari right
ya. Sama ini akan right min min. Jika pivot ya lebih besar dari left, nah maka dia left min min. Ya, left min min. Nah, seperti ini. Oke, rujukannya ini. Pivot lebih besar dari left, left, min, min. Pivot kurang dari right, right, min, min. Sekarang pivotnya ada 54. Oke, karena posisi pivot itu ada di right, maka kita bandingkan dengan, maka pivot itu kita bandingkan dengan left. Nah, sekarang ini. Apakah 54, pivotnya 54, itu kurang, karena posisi pivotnya ada di right, ya, ada di right, maka kita bandingkan dengan left. Maka kita bandingkan dengan left. Nah, sekarang ini. Apakah 54 itu lebih besar dari 4? Ya. Apakah 54 itu lebih besar dari 4? Hasilnya 54 itu lebih besar dari true. Ketika dia true, maka posisinya left plus plus di sini. Nah, sekarang posisi left-nya di sini. Nah, karena 54 itu lebih besar dari 4. Oleh karenanya, maka left plus plus, ini plus. Nah, dia nambah. Jadi posisi left sekarang ada di 75. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah pivot ya 54 itu lebih besar dari 75? Hasilnya false. Nah, false. Ketika dia false, ya, maka dia akan diganti. Di swap ya posisinya 54 ke 75, 75 ke 54. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itu jalannya. Ya. Jadi ketika kondisi 54 ini ya, kondisi false karena 54 itu apakah lebih besar dari 75, nilainya false. Ketika dia false, maka dia akan di swap ya, dipindah. Posisi dari 54 ke 75, 75 ke 54. Hasil seperti ini. Oke, sekarang posisi pivot ada di left di sini. Nah, kemudian ketika dia di 54, ya kita bandingkan dengan 75. Dengan yang di ini ya, di right. Nah, di right. Di R. Nah, apakah 54 itu kurang dari 75? True. Ya ini. Apakah 54 itu kurang dari 75? Karena posisi pivot ada di left, sekarang kita bandingkan dengan yang di right. Nah, ya 54 kurang dari 75. Betul. Oleh karenanya dia kondisinya true, maka dia right min min. Sekarang posisinya ada di 2. Nah, ini. Ada di 2. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah 54 itu kurang dari 2? False. Karena 2 lebih besar 54 kali 54 itu lebih besar dari 2. Nah, ini pertanyaannya apakah 54 itu kurang dari 2? Ya, itu false. Ketika dia false, maka dia akan ditukar. Nah, ini ditukar. Ya, sudah di sini posisi 2 di sini, 54 masuk ke posisi 2. Pivot masih di 54. Nah, sekarang karena posisi pivot itu ada di sisi kanan, ya, di sisi kanan, maka kita bandingkan dengan yang sebelah sisi kiri. Oke, sekarang berarti kita bandingkan, apakah 54 itu lebih besar dari 4? Oke, benar. Apakah 54 itu lebih besar dari 2? Benar. Apakah 54 itu lebih besar dari 74? Ya, nih. Oh, ternyata false. Ketika dia false, maka dia dipindah nilainya. Nah, sekarang sudah terpenuhi bahwasanya posisi kiri itu lebih kecil dari pivot dan posisi kanan lebih besar dari pivot. Oke, sudah ini jadi patokan. Kemudian dia dipecah. Nah, dipecah. Nih, dipecah menjadi 2 bagian, ya.
Nah, seperti ini. Masing-masing blok itu ada pivotnya juga. Karena pivot itu yang akan menjadi suatu komparator atau menjadi suatu suatu pembanding untuk dilakukan swap. Nah, ini dilakukan swap, kemudian ini juga ada pivotnya. Setelah itu ya setelah dia ada tadi, nah baru bisa di combine. Nah, itu cara jalan dari quick sort ya. Nah, bagaimana cara implementasinya? Nah, ini langsung saja biar cepat. Jadi implementasi dari quick sort ini ya kita masukkan ke dalam program Java. Kemudian setelah itu kita buat metode ya, metode dari quick sort, di mana parameter yang kita gunakan yaitu array pasti ya. Karena ini yang akan kita jadikan sebagai media penyimpanan datanya. Kemudian ada integer left, kemudian left yang mewakili dari indeks ke 0, yang right itu yang mewakili dari indeks length min 1, yang paling akhir. Nah, ketika ya ini akan kita seleksi ya, datanya nggak ada ya, datanya nggak ada, sudah berarti dia memang nggak ada datanya, apa yang diurutkan, sudah dia kembalikan 0 atau apalah terserah. Kemudian jika left lebih besar dari right, ya ini terbalik ya. Jadi leftnya ini lebih besar dari kan left itu kurang dari right ya, karena pengurutannya descending. Nah, ketika ini ya nggak mungkin ya, left itu lebih besar dari right, maka dia kembalikan ya 0 atau 0 terserah. Kemudian yang di sini kita akan melakukan penentuan posisi pivot. Jadi seperti tadi yang kita jelaskan bahwasanya pivot itu dibentuk dari ya middle di tengah-tengah. Nah, ini caranya, left plus right min left bagi 2. Nah, ini nanti akan dipotong-potong pivotnya itu berdasarkan dari banyaknya data ya. Kalau penentuan pivotnya 2 pasti misal ada 2 data, berarti 2 itu tetap ada pivotnya. Kemudian pivot, nah ini sama dengan ARR middle. Ini dia di indeks keberapa middle itu. Misal 6 ya ARR indeks ke 6 dan lain sebagainya. Nah, untuk pembanding ini kita lebih mudah aja. I itu mewakili indeks ke 0, kemudian J itu mewakili indeks dot length min 1 yang terakhir. Jika I kurang dari sama dengan J ya, ini tadi ya kondisinya. Jadi kondisinya I kurang dari sama dengan J. Nah, dia akan melakukan kondisi seperti ini. ARR I kurang dari pivot, tadi rumusnya tadi. Jadi ketika ada ARR indeks ke I kurang dari yang di tadi. Nah, kurang dari right ya, ARR indeks ke I kurang dari right ya, pivotnya ini posisi di right. Nah, dia akan diposisikan ke kiri. Nah, sebentar. ARR indeks ke I ya, ini ARR indeks ke I itu kurang dari pivot. Berarti ini posisi I plus left ya, posisi left. Ini posisi left, ini posisi right. Nah, ketika dia ada, maksudnya dia terpenuhi kondisi itu, maka dia dilakukan swap yang tadi caranya. Nah, kemudian setelah itu ketika left kurang dari J ya, nah, akan dilakukan proses rekursif. Ketika right lebih besar dari I ya, dia dilakukan proses rekursif juga. Nah, cara ini saya buat swap ini cara pemanggilan swap itu cara pemanggilan penukaran data saja kayak biasa model swap ya. Nah, setelah itu kita panggil ya dalam bentuk array, ini data yang belum terurut. Kemudian kita buat objeknya, kita panggil nilai metodenya, kemudian setelah itu kita urutkan. Ini kita panggil toString itu untuk menampilkan data. Oke. Nah, itu ya, itu salah satu meskipun tidak live coding ya karena memang sedikit panjang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.